Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Puji syukur karena pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah di ibadah Pentakosta di hari Minggu, tanggal 8 Juni 2025. Kami ucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang setia beribadah di GKJ Pekalongan, juga kepada warga tamu yang ikut beribadah bersama kami ucapkan selamat beribadah dan selamat datang. Juga kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing melalui kanal YouTube GKJ Pekalongan, saya ucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Ibadah pada saat ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito dengan tema Roh Kudus selalu menyatukan. Bapak Ibu, ada penekanan warta yang sudah diwartakan di warta gereja. Yang pertama adalah pada hari ini, ibadah saat ini akan dilaksanakan persembahan unduh-unduh yang merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan pada ibadah hari ini akan diadakan ibadah cukup satu kali di hari ini dan nanti kepada Bapak Ibu untuk mempersembahkan persembahan unduh-unduhnya. Bapak Ibu semua, mari kita menyatukan hati untuk memasuki ibadah pada saat ini dengan mengambil saat hening. Saat hening selesai. Bapak Ibu semua, kami undang untuk berdiri. Kita akan masuki panggilan beribadah. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Tetaplah berdiri teguh di dalam kesatuan umat Tuhan dan sempurnakanlah persatuan dalam kasih di dalam Kristus. Mari datang kepadanya dengan keyakinan iman bahwa Allah telah menjadikan kita satu dengan nyanyian lagu Satukan Kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Dari kehendak-Mu jadi untuk menyatu.
satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepingin. Biar kehendak-Mu dariku menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Ibu, Bapak, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, marilah ibadah Pentakosta ini kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta yang memelihara ciptaan yang penuh dengan keragaman. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Umat disilahkan duduk kembali. Umat yang terkasih, hari ini kita merayakan Pentakosta. Peristiwa turunnya Roh Kudus membuat para murid diubahkan menjadi orang yang berani memberitakan kabar keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa. Melalui anugerah Allah, bangsa-bangsa yang jauh pun disatukan di dalam anugerah keselamatan. Kita adalah bagian dari kesatuan bangsa-bangsa yang menerima keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini adalah anugerah yang kita patut rayakan dengan syukur dan sukacita. Mari kita hayati kesatuan kita melalui nyanyian "Jadikan Kami Satu". agar kami saling melengkapi.
saudara dan anak-anak, sering dalam hidup kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Sering kita melakukan hal-hal menurut keinginan daging kita. Mari kita menghadap Tuhan, kita akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Injil Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Saudara, apakah di dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan, kita sudah mengupayakan kesatuan di antara anggota tubuh Kristus? Apakah kita menjadi pribadi yang menjaga kesatuan tubuh Kristus yang sudah terbangun baik di lingkungan keluarga, gereja, dan masyarakat? Atau sebaliknya, kita justru tidak peduli dan bahkan merusak kesatuan yang sudah ada? Mari saudara, kita dengan rendah hati menyadari kekeliruan dan kelemahan kita, datang pada Tuhan, memohon pengampunan di dalam doa pertobatan saya hantarkan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hari-hari yang telah kami lewati, kami merasakan bahwa ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyadari Tuhan, seringkali hidup kami hanya menuruti keinginan hawa nafsu kami. Seringkali dalam menjalani hidup, kami tidak mendengarkan suara Tuhan, dan itu semua membuat kami jatuh ke dalam dosa. Baik dosa karena perbuatan kami, perkataan kami, maupun pikiran kami. Izinkanlah kami pada saat ini, ya Allah, dengan kerendahan hati, kami mohon ampun atas semua dosa-dosa kami, dan ajarkan kami untuk bisa menjalani hidup kami semakin dekat dan semakin meneladani cinta kasih-Mu, dan mampukan kami untuk menjadi pribadi yang bisa menjaga kesatuan tubuh Kristus di lingkungan keluarga, gereja, maupun masyarakat. Biarkan kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami, baik di rumah kami masing-masing, lingkungan kerja kami, dan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Allah, inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sanggupi pertobatan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 26, bait 1 dan 2. Kita nyanyikan bergantian pria dan wanita. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri,
untuk bersama-sama bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Allah yang dipersaksikan oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia 3 ayat 28 dan 29. Beginilah sabdanya. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, demikianlah berita anugerah dari Tuhan yang mempersaksikan bahwa di dalam Kristus semua latar belakang identitas dipersatukan karena kita diselamatkan oleh darah Kristus. Kita syukuri dan kita sambut berita anugerah dari Tuhan ini melalui Kidung Jemaat 233, bait yang pertama dan yang ketiga, yang juga mengekspresikan harapan kita akan turunnya Roh Kudus yang terus memperbarui hidup kita. Roh Kudus, turunlah. Anak kita Grace akan menghaturkan persembahan pujian sebelum kita nanti mendengarkan sapaan firman Tuhan. Silahkan Grace dari SD Masehi Pekalongan.
Terima kasih Dek Grace yang telah membawakan lagu yang indah dengan suara yang indah. Mari kita berdoa menyambut firman Tuhan. Ya Tuhan, melalui lagu yang baru saja kami dengar dari anak kami Grace, kami belajar bahwa kami perlu membuka hati kami pada suara hati sanubari, suara hati nurani kami. Karena kami yakin bahwa di dalam hati kami pun Roh Kudus turun dan bersemayam. Maka ya Tuhan, saat ini kami ingin membuka hati kami pada firman-Mu yang akan kami baca, akan kami dengarkan, dan akan kami renungkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan semakin memurnikan hati nurani kami, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh diterangi oleh Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 34 dan 35b. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi.
sekaliannya kau jadikan, kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Lihat laut itu besar dan dalam, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal, Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Semua menanti kau beri makanan, bila kau memberi dipungutnya. Apabila kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Jikalau wajah-Mu kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila Engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap, bersukalah karena karyanya. Dia yang pandang bumi hingga bergetar, gunung-gunung Ia sentuh berasap. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Ku nyanyi baginya selamanya, dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah
diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan ketiga terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 12. Injil Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 12. Beginilah kesaksiannya. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan menghidupi firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, dress code hari ini adalah baju atau pakaian yang nuansanya itu warna cerah, betul ya? Di sini cerah semua? Wajahnya cerah semua? Supaya cerah, mari kita senyum. Tengok kanan, tengok kiri. Tengok depan, tengok belakang. Nah, berikan senyum yang manis supaya cerah. Apakah
kehidupan kita di dalam keluarga juga adalah kehidupan yang cerah. Sedang rukun, sedang damai gitu ya. Apakah pekerjaan kita juga sedang cerah atau sedang burem gitu ya? Kalau pekerjaan kita lancar, sukses, wah cerah. Ada yang masih nganggur di sini? Wah, belum ada pekerjaan Pak, masih burem masa depan saya gitu ya. Belum cerah-cerah amat. Apakah dompetnya cerah? Cerah, ini kita tanggal 8 wae cek rada cerah iki. Dompet cerah niku nek isine dibuka warnanya abang menyala gitu atau biru menyala itu dompetnya cerah. Gaji 13, napa pun cair? Pun toh, ora ngerti. Nah, cerah berarti ya sudah dapat gaji 13. Tapi kalau dompetnya isinya biru-biru abu-abu gitu, wah ora cerah gitu ya. Bapak Ibu dan saudara terkasih, semoga yang cerah tidak hanya warna baju kita, senyuman kita, tapi juga iman kita kepada Tuhan karena kita hendak merayakan turunnya Roh Kudus. Saya ingin menghayati tema kita pada pagi hari ini, Roh Kudus selalu menyatukan, padahal kita adalah orang yang berbeda-beda. Saya punya permainan sedikit, minta tolong Bapak Ibu partisipasi, nanti yang saya sebut kategorinya itu panjenengan jumeneng ya, berdiri ya. Yang pakai baju warna putih silahkan berdiri. Putihnya putih cerah ini. Oh, putih, ayo putih. Jumeneng. Jirolu, Patmo, 6 tuh banyak. Silahkan duduk. Yang pakai baju warna pink, merah jambu, silahkan berdiri. Ayo Bu Hartono pink lho jenengan iki. Oh. Yang pakai baju hijau, silahkan berdiri. Oh, ada yang hijau tuh, nom ada yang hijau tua. Boten apa-apa, yang penting cerah gitu ya. Matur nuwun, silahkan pinara. Yang anak-anak sekolah minggu, silahkan berdiri. Wah, lumayan, cukup banyak. Yang sekolahnya SD, berdiri. Yang lain duduk. SD loh. Nah, lulus SD berarti ya ora apa-apa, ngadeg ora apa-apa. Yang pemuda remaja silakan berdiri. Oh, tersebar. Teman-teman pemusik yang keren hari ini juga tersebar. Lho aja ngaku-ngaku pemuda remaja, wis tua. Tunggu giliran gitu ya. Nah, mungkin saking semangatnya gitu ya. Yang usianya 60 tahun ke atas. Jumeneng. Wow. Tepuk tangan. Wah, oke. Sinaosa yuswanipun sampun swidak manginggil tetap cerah. Silakan pinara, simbah-simbah. Yang usianya 70 tahun ke atas. Jumeneng. Woi, lo. Bersyukur nggih. Mugi-mugi awet sehat, panjang umur, pinara. Meskipun ada Eyang Prihartono yang mendahului kita pagi ini, beliau berapa usianya juga seusia Bapak Ibu yang tadi barusan jumeneng kalau nggak salah gitu ya. Yang belum sarapan, silakan berdiri. Berdiri. Nah, tolong panitia mencatat. Di depan itu ada lontong opor ya, nanti diajak ke sana, nengkon bayar dewe-dewe gitu. Belum sarapan ya. Yang ikut panem Bromo, silakan berdiri. Tepuk tangan untuk kontingen GKJ Pekalongan, panem Bromo. Yang pengen Pak Neng Bromo. Cah nom-nom kira ngerti panem Bromo, ngertine Pak Neng Bromo, do arep melu gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, ini hanya permainan kecil yang menunjukkan bahwa ada di antara kita yang punya kesamaan, mungkin sama warna bajunya, mungkin sama usianya, mungkin sama jenjang pendidikannya. Tapi di antara kita juga ada perbedaan-perbedaan
Yang warna bajunya sama, usianya beda. Yang usianya sama, warna bajunya beda. Dan macam-macam, ada sangat banyak perbedaan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengelola perbedaan yang ada, minimal di tengah keluarga, apalagi kita sebagai gereja, GKJ Pekalongan, lebih luas lagi kita sebagai bangsa Indonesia. Dan kita hendak belajar merefleksikan bahwa salah satu karya Roh Kudus yang kita rayakan dalam Pentakosta hari ini adalah Roh Kudus itu sifatnya bukan memecah belah, membeda-bedakan. Roh Kudus itu tidak punya sifat menganggap sekelompok orang lebih baik daripada yang lain, lalu menghina, merendahkan kelompok yang lain. Sebaliknya Roh Kudus justru menghargai segala perbedaan yang ada. Maka Roh Kudus selalu menyatukan. Ada dua bacaan. Bacaan pertama kisah tentang Menara Babel, terkenal banget. Anak-anak sekolah minggu juga pasti tahu. Bacaan yang kedua, kisah Rasul adalah soal Pentakosta, Roh Kudus turun. Ada perbedaan Bapak Ibu yang terkasih. Kalau Menara Babel itu ada kecenderungan dari manusia, sifat yang pengen membuat menara yang tinggi menjulang ke langit, yang oleh para penafsir seringkali dimaknai sebagai upaya manusia untuk membangun keseragaman. Pokoknya kabeh ngumpul, dadi siji padha kabeh dalam satu kekuasaan, supaya mudah dikontrol, mudah dikendalikan, barangkali begitu. Ini adalah kecenderungan orang-orang yang seneng keseragaman. Kalau ngomongin kesatuan berarti kudu padha kabeh, seragam. Dan itu diekspresikan dalam kisah Menara Babel. Pertanyaannya, apakah Gusti Allah merestui niat yang semacam itu? Ternyata tidak. Tuhan Allah justru mencerai-beraikan mereka dengan kemudian bahasa yang berlain-lainan. Kontrasnya adalah kisah Pentakosta. Memang awalnya, ini menarik sekali, para murid Yesus, satu kelompok, satu identitas orang-orang Yahudi, ring satunya Gusti Yesus dalam satu ruangan, dalam satu rumah, hanya seragam saja. Tapi setelah Roh Kudus turun, digambarkan juga di dekorasi kita pada depan mimbar ini, Roh Kudus turun dalam bentuk wujud nyala-nyala lidah api gitu ya. Menurut saya bukan hanya itu yang menarik, tapi dampak, tapi efek setelah Roh Kudus turun dalam diri para murid. Mereka yang semula jadi satu ruangan saja, terkungkung dalam satu identitas, kemudian berani keluar dan berbicara dengan banyak orang dari berbagai macam latar belakang. Nah, ini Pentakosta. Sengaja rasanya bacaan kita hari ini mengkontraskan antara Babel yang pengen seragam jadi satu dengan Pentakosta yang gerakannya justru menyebar, berjejaring, bekerja sama. Maka dalam kisah para rasul pasal yang kedua ini, ayat yang ke-11b, poin yang menarik adalah apa yang kemudian menjadi satu kesatuan. Menurut saya banyak bahasa, orang Media, Pertia, Elam, Mesopotamia, bla bla bla, tapi satu berita. Beritanya itu apa sih sebenarnya Pentakosta itu? Saya kutipkan ayatnya. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Nah, itu janjane berita penting Pentakosta adalah kita diajak untuk tidak hanya tinggal diam dalam zona aman kita, zona nyaman kita, tetapi kita diajak untuk berani bersuara untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi yang kita beritakan, yang kita wartakan itu adalah pekerjaan-pekerjaan besar, perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Entah kita pakai bahasa rohani apa tidak terlalu penting. Entah kita ngutip ayat suci apa tidak masalah. Entah kita mau ngomong dengan cara apa, tidak masalah. Atau bahkan dengan perbuatan yang nyata. Yang penting, orang-orang tahu bahwa Allah kita itu punya perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kita, itulah yang kita persaksikan. Nah, menurut saya Pentakosta punya pesan yang
Seperti itu. Yang kedua, Yohanes menarik. Dari Kisah Para Rasul kita belajar tentang satu berita, dari Yohanes kita belajar tentang satu misi dan satu karya dengan Tuhan Yesus. Ayatnya begini, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Senada dengan Pentakosta, Kisah Rasul, Yohanes menekankan pentingnya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Allah di dalam Yesus. Maka Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana supaya Roh Kudus yang kita rayakan dalam Pentakosta itu bisa sungguh-sungguh terwujud dalam hidup kita sehari-hari? Barangkali cara yang paling sederhana, yang paling pas adalah jikalau dalam hidup kita itu kita ikut memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Syukur-syukur kita ikut berkarya seperti Tuhan Allah berkarya. Berkarya seperti Yesus berkarya. Nah, kalau panggilan kita adalah berkarya, maka tidak ada orang yang tidak bisa. Tidak ada alasan yang orang kemudian mengatakan, wah kula niku mboten kadunungan Roh Suci, lah wong ra iso bahasa roh umpaminipun. Saya enggak punya Roh Kudus karena enggak bisa bernubuat. Saya enggak punya Roh Kudus karena saya enggak bisa menyembuhkan orang sakit dan macam-macam dan seterusnya. Roh Kudus tidak hanya berkarya melalui karunia-karunia khusus, tetapi Roh Kudus berkarya sebagai roh yang menggerakkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Selama kita bisa berbuat baik, Roh Kudus itu ada dalam diri kita dan menggerakkan kita. Maka kesatuan yang dimaksud oleh firman Tuhan hari ini bukanlah kesatuan identitas. Bajunya harus seragam semua, pikirannya harus seragam semua, etnisnya juga harus seragam semua. Hari ini kita merayakan juga beragam etnis latar belakang, karena GKJ tidak hanya dihidupi oleh orang yang beretnis Jawa. Kemarin di KWD Klasis, Pendeta Uri mengatakan GKJ itu gereja Kristen yang ada di Jawa atau gereja Kristen, saya lupa kalimatnya, yang beretnis Jawa kan gitu ya. Terus Pak Uri mengatakan gereja Kristen yang ada di Jawa. Jadi Jawa bukan soal etnisitas, wong Jawa dalam arti kesukuan darah, melainkan kita berada di wilayah Jawa dan menghidupi nilai-nilai kejawaan itu. Lagu-lagu kita hari ini di aransemen juga dengan nuansa-nuansa yang tidak hanya Jawa, ada nuansa pop, ada nuansa Tionghoa tadi ya, Mandarin, nanti ada nuansa Batak dan seterusnya. Menunjukkan bahwa kesatuan itu bukan soal identitas seragam, melainkan kesatuan karya. Bukan membangun menara Babel, melainkan berkomunikasi tentang karya penyelamatan Allah. Dan ini Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sesuai dengan apa yang ada dalam tata gereja kita. Saya tekankan karena ini sangat penting, jarang kita baca barangkali. Dalam tata gereja pasal yang ke-7 itu disebut dengan fungsi pemberitaan keselamatan atau fungsi kesaksian. Apa sih fungsinya kalau kita dipanggil bersaksi itu apa? Yang pertama itu gini, GKJ dipanggil untuk berani menjadi pemrakarsa dan teladan perbuatan baik. Jadi GKJ menghayati yang harus kita wujudkan adalah perbuatan baik. Nek ngaku Kristen, ngaku GKJ, tapi perbuatannya perbuatan yang tidak baik, maka dia belum berhasil menjadi saksi, belum berfungsi hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua menarik, GKJ dipanggil untuk mendorong dan bekerja sama dengan semua pihak yang memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah. Kesetaraan, penghargaan ciptaan, perdamaian, dan kemanusiaan. Maka seperti para murid Yesus tidak mengatakan, sudah kami saja yang mengerjakan pekerjaan Allah, kalian orang asing, orang luar nggak usah ikut campur. Tidak begitu. Para murid berinteraksi, berjejaring, berkomunikasi. Semua orang yang memperjuangkan nilai kerajaan Allah itu adalah mitra kita. Entah mereka berbeda etnis, berbeda agama, berbeda gereja. Kalau banyak pihak itu memperjuangkan kebaikan, itu adalah teman kita, itu adalah sahabat kita.
Bahkan GKJ diajak untuk mendorong bekerja sama dengan pihak-pihak yang mewujudkan perdamaian dan seterusnya itu. Poin berikutnya, berpihak dan menyatakan solidaritas kepada mereka yang menjadi korban ketidakadilan. Nah, ini panggilan GKJ. Kalau ada yang tidak adil, diperlakukan tidak adil, GKJ itu diminta untuk solider dan berpihak pada mereka. Bukan kok malah nyokorke orang yang menderita hanya karena berbeda identitas, beda agama misalnya gitu. Wah, sekapok mukapan, salah kowe dadi wong Kristen, menderita ya malah disokorke. GKJ tidak dipanggil untuk demikian. Soal ini akan kita bahas lebih dalam sarasehan kedua besok Senin malam, Bapak Ibu Saudara, Katuran Rawuh juga. Yang berikutnya, mewujudkan karya yang mampu memberi dampak luas terkait dengan isu lokal maupun global. Jadi GKJ itu dipanggil untuk ya ngertilah sedikit-sedikit isu lokalnya itu apa, isu globalnya apa, terus kita dipanggil untuk berkarya supaya memberi dampak. Ya dampaknya tidak harus yang besar tapi berdampak yang baik. Menumbuhkan harapan dan optimisme bagi dunia. Nah itu, GKJ itu punya panggilan kesaksian yang begitu luar biasa, bukan hanya soal menyebarkan identitas, itu oke, itu baik, silahkan. Tapi jangan lupa panggilan kita adalah menyebarkan perbuatan baik. Dan Roh Kudus mendorong kita untuk itu. Barangkali di antara kita, ada yang sedang pengen dan punya niat untuk berbuat baik. Wah janjane saya itu pengen berbuat baik, tapi apalah daya, aku sudah berbuat baik kok malah disalahpahami terus, kok malah disakiti terus. Aku berbuat baik kok malah dimusuhi, aku berbuat baik tapi kok malah aku masih sakit hati, belum bisa sembuh dari dendamku di masa lalu misalnya gitu. Nah, semoga hari ini Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan untuk terus mendorong kita mewujudkan perbuatan baik itu, sehingga apapun roh-roh kegelapan yang menghalangi kita, itu bisa dikalahkan. Roh Kudus yang menguatkan kita untuk terus berkarya. Terakhir saya ingin mengutip pendapat dari seorang pendeta atau pastor Parrot dalam akun Thread. Dia menulis begini Bapak Ibu, menurut saya menarik. It's time we stop evaluating holiness. Ini saatnya kita berhenti mengevaluasi, menilai, membiji kesucian, kesalehan by who can shout Jesus the loudest. Mengevaluasinya dari siapa yang meneriakkan Yesus paling keras. Kalau kita masih melihat, mengevaluasi, menilai kesalehan seseorang dari teriakannya Yesus, Yesus, Yesus yang paling keras, nah itu menurut Pastor Parrot ini sudah saatnya dihentikan. Kesalehan bukan soal seberapa sering kita menyebut nama Yesus, itu maksudnya. And start looking at who's actually doing the work of Jesus. Mulailah mengevaluasi kesalehan seseorang dari seberapa dia melakukan pekerjaan Yesus. Mengasihi sesama, menyambut orang asing, berdiri bersama mereka yang terpinggirkan. Jadi kalau ada orang yang mengasihi tetangganya, mengasihi sesamanya, bahkan mengasihi musuhnya, berarti dia orang saleh. Kalau ada orang yang menyambut orang asing yang berbeda dengan penuh keramah tamahan, dia itu orang saleh, wong mursyid. Kalau ada orang yang berdiri bersama dengan mereka yang tersisihkan, termarginalkan, terpinggirkan, lah orang saleh itu ya kayak gitu. Mengapa? Karena mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Ya syukur-syukur kita tiap hari menyebut nama Yesus, sekaligus juga melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Itu saleh luar dalam. Nah, semoga kita semua adalah pribadi-pribadi yang mengupayakan kesalehan, bukan hanya seberapa sering kita mengucap nama Yesus, Tuhan, Allah, berdoa dan seterusnya, tapi jangan lupa panggilan kita adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu. Maka di sini ada banyak sekali anak-anak. Mari kita mengajari anak-anak kita tentang Yesus. Jangan lupa ajari mereka tentang karya-karya Yesus,
pekerjaan apa, keteladanan apa yang diwujudkan oleh Yesus, semoga anak-anak kita juga bisa mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus selalu menyatukan setiap orang yang punya niat, punya semangat, punya gairah untuk mewujudkan kebaikan bagi dunia ini. Dan semoga kita semua adalah bagian dari orang-orang yang mau bersatu, mau disatukan oleh Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil waktu hening sejenak merenungkan firman Tuhan yang telah kita terima. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, sekalipun kami adalah orang-orang yang penuh dengan keragaman, berbeda latar belakang, berbeda pandangan, berbeda pemikiran, berbeda identitas, namun biarlah kami terus menghayati bahwa kami disatukan oleh Tuhan di dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus, agar kami satu karya, agar kami satu visi untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang telah Tuhan mulai dan Tuhan teladankan. Mampukan kami sebagai pribadi, kami sebagai keluarga, kami sebagai gereja untuk terus mempersaksikan keselamatan Allah di dalam Kristus melalui pekerjaan-pekerjaan kami yang nyata. Kami yakin bahwa Roh Kudus akan terus menaungi hidup kami untuk memperlengkapi kami di dalam setiap kelemahan kami. Inilah Tuhan doa kami pinta di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita kembali menghadap Tuhan, menaikkan doa syafaat. Saya hantarkan. Syukur kami padamu ya Allah, atas setiap berkat yang mengalir. Persekutuan kami merayakan Pentakosta pada hari ini pun adalah berkat Tuhan yang sungguh berharga. Namun ya Allah, kami ingin mendoakan orang tua kami, saudara kami yang sedang hidup di dalam berbagai macam pergumulan, agar melalui Roh Kudus Tuhan Allah menguatkan dan menolong mereka. Kami teringat untuk keluarga besar Swargi Bapak T. Prihartono yang sedang mengalami duka cita, karena pagi tadi orang tua kami terkasih Bapak Prihartono sudah Tuhan panggil pulang kembali. Kiranya Tuhan Allah memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang berduka. Kami teringat orang tua kami, saudara kami yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakitnya. Kiranya Roh Kudus menguatkan dan menolong mereka agar bisa terus berjuang untuk bisa pulih dari sakit penyakit. Kami teringat orang tua kami yang sudah lanjut usia dengan berbagai pergumulan dan kelemahan. Kami yakin Tuhan Allah menghadirkan pertolongan dan kekuatan bagi mereka semua. Kami teringat kehidupan kami di tengah keluarga. Mampukanlah kami Tuhan bertumbuh menjadi keluarga-keluarga yang senantiasa
mewujudkan perbuatan-perbuatan baik di antara kami. Mampukanlah kami sebagai para orang tua untuk bisa mendidik anak-anak kami dengan penuh syukur, dengan penuh tanggung jawab. Demikian pula anak-anak kami, cucu kami, dalam tumbuh kembang mereka, kami serahkan kepada Tuhan. Terkhusus kami mendoakan anak-anak kami yang sedang berjuang untuk mencari tempat sekolah yang baru, mencari tempat bekerja. Tuhan Allah yang akan terus menolong dan memperlengkapi mereka semua. Maka ya Tuhan, kami juga teringat Yayasan Pendidikan Masai Pekalongan melalui setiap unit. Kiranya Allah menolong sekolah-sekolah atau unit di tengah Yayasan Masai ini agar bisa terus menjadi saksi tentang Kristus, saksi tentang Roh Kudus di tengah kota Pekalongan, bahkan di tengah Indonesia ini, agar mereka memancarkan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan ajarkan. Kami teringat kehidupan kami sebagai gereja. Tuhan Allah memanggil kami untuk bisa mewartakan keselamatan melalui pekerjaan-pekerjaan yang baik pula. Maka ya Tuhan, ajarlah kami menjadi gereja yang terus membuka diri, terus mau menjalin relasi dan komunikasi dengan mereka yang berbeda, agar kami bisa mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah, kasih, pengampunan, kedamaian, serta kesejahteraan. Akhirnya Tuhan, untuk setiap permohonan kami, untuk setiap harapan-harapan kami, hanya kami haturkan kepadamu, dan kami yakin Tuhan Allah sudi mendengar, Tuhan Allah Maha Tahu, Tuhan Allah Maha Kasih dan Maha Bijaksana, yang akan terus menolong dan menyertai kehidupan kami. Ya Allah, inilah doa kami, semuanya kami pinta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu Bapak yang tergabung dalam kelompok Panem Bromo akan menghaturkan persembahan pujian kepada kita semua, sebelum nanti kita akan menghaturkan persembahan Pentakosta dan persembahan unduh-unduh. Monggo Bapak Ibu Saudara Panem Bromo. Sampun samekta? Sampun. Monggo dibikak.
Terima kasih persembahan pujian dari Panem Bromo GKJ Pekalongan. Bapak Ibu serta saudari yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita akan bersyukur memberikan persembahan kepada Tuhan. Kali ini dalam ibadah Pentakosta dan juga unduh-unduh ada kantong dan juga ada apa ini? Ceting. Nah, nanti persembahan mingguan Bapak Ibu silahkan dimasukkan ke kantong. Kemudian untuk persembahan unduh-unduh nanti dimasukkan di ceting. Ceting nanti akan diedarkan oleh anak-anak sekolah minggu. Baik Bapak dan Ibu, untuk mendasari persembahan kita pada saat ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 16 ayat 9 dan 10. Yang demikian firman Tuhan. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian Bapak dan Ibu sebagai dasar kita memberikan persembahan pada minggu hari ini, dan persembahan akan diiringi dengan pelengkap Kidung Jemaat 147 bait 1, 2, dan 3.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kembali Allah, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Di minggu yang cerah pemberian-Mu, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat anugerah yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih berkat kesehatan yang boleh kami rasakan pada saat ini. Bapa, pada pagi hari ini, atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami melalui pekerjaan kami masing-masing. Saat ini kami membawa persembahan dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan mingguan dan juga persembahan unduh-unduh. Terlebih persembahan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima dan mensucikan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Sehingga persembahan ini dapat bermanfaat bagi pelayanan di GKJ Pekalongan pada khususnya dan di masyarakat Kota Pekalongan pada umumnya. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya juga Tuhan berikan hikmat-Mu sehingga dalam mengelola persembahan ini mereka takut akan Tuhan. Kami juga menyadari bahwa persembahan yang sudah kami kumpulkan itu sudah cacat oleh dosa dan salah kami. Namun kami yakin dan percaya Tuhan akan menerima dan mensucikannya. Ya Allah, kami mengucapkan terima kasih. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga menjelang akhir ini. Semua dapat berjalan dengan lancar. Firman yang telah Engkau taburkan kepada kami, biarlah dapat kami rasakan dan bisa kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon ampun apabila dalam kami melaksanakan ibadah ini ada terselip dosa. Dan kalau sebentar lagi selesai ibadah ini, kami juga akan pulang ke rumah tempat tinggal kami masing-masing, melanjutkan aktivitas kami masing-masing pada hari ini. Kiranya juga Tuhan berkati. Sekali lagi kami mohon ampun dan doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya,
Mari kita sambut dengan nyanyian pengutusan siji loro telu. Bapak, Ibu, dan Saudara, pulanglah dalam damai sejahtera dan teruslah berjuang mewujudkan pekerjaan-pekerjaan baik di dalam tuntunan Roh Kudus. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara untuk hidup dalam kesatuan. Amin.